Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wassobi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada kesempatan ini. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Devita Wulandari, kemudian saya sendiri Hani Herawati, kemudian dengan Sherly Marlina, Raihan Fadlan, dan juga Siti Nurfadrin. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menjabarkan materi mengenai pengujian substantif terhadap investasi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan mendeskripsikan investasi. Nah, apa sih itu investasi? Investasi merupakan penanaman uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Menurut tujuannya, investasi dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu investasi jangka pendek. Umumnya, investasi ini berupa surat berharga seperti saham, obligasi, atau surat berharga yang lain yang harga pasarnya relatif stabil. Tujuan pokok pemberian surat berharga ini adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Investasi jangka pendek ini disajikan di neraca dalam kelompok aktiva lancar. Yang kedua yaitu investasi jangka panjang. Tujuan pokok investasi dalam surat berharga ini adalah untuk memperoleh pendapatan bunga atau dividen dalam jangka panjang, untuk membentuk dana khusus, atau untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Investasi ini disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar dalam kelompok tersendiri. Investasi jangka panjang dapat berupa surat berharga seperti saham, obligasi, piutang hipotek, wesel piutang, dan berupa persekot kepada perusahaan afiliasi, dana khusus seperti dana pensiun, dan aktiva tetap yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan perusahaan seperti tanah untuk ekspansi pabrik. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip akuntansi bertarima umum dalam penyajian investasi di neraca. Ada 11 poin mengenai prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama yaitu investasi harus disajikan secara terpisah di neraca sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Yang kedua, investasi jangka pendek disajikan nilainya di neraca. Nilai yang lebih tinggi harus dicantumkan di dalam tanda kurung. Yang ketiga, investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya. Harga pasar tidak harus disajikan di dalam tanda kurung seperti investasi jangka pendek. Jika nilai pasar investasi jangka panjang tersebut turun dan akan berlangsung lama, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dibebankan sebagai kerugian dalam tahun yang bersangkutan. Yang keempat, harus dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek digadaikan sebagai jaminan penarikan uang. Yang kelima, investasi dalam perusahaan afiliasi dan dalam non-consolidated subsidiary companies harus disajikan secara terpisah dari investasi yang lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup mengenai sifat hubungan antara perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu, obligasi atau saham yang dikeluarkan oleh klien yang dibeli kembali sebagai treasury bond, treasury stock disimpan dalam dana khusus. Sebaiknya disajikan sebagai pengurang utang
obligasi atau modal saham. Yang ketujuh, jika nilai investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan di luar usaha. Yang kedelapan, jika penghasilan bunga dan penghasilan dividen jumlahnya material, keduanya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan rugi laba. Yang kesembilan, laba atau rugi sebagai akibat dari penjualan investasi jangka pendek yang material jumlahnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan rugi laba dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Yang kesepuluh, laba atau rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasikan dalam hubungan antar induk dan anak perusahaan harus dieliminasikan jika investasi dicatat dengan equity method. Dan yang terakhir, laba atau rugi yang timbul dari transaksi yang bersangkutan dengan saham yang dikeluarkan sendiri oleh perusahaan tidak boleh diperhitungkan dalam penentuan laba atau rugi. Laba atau rugi diperlakukan jika hanya sebagai tambahan atau pengurangan unsur modal. Materi selanjutnya yaitu tujuan pengujian substantif terhadap investasi. Yang pertama, memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Kedua, membuktikan bahwa saldo investasi mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tangan neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Keempat, membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca merupakan milik klien. Kelima, membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan di neraca. Dan yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca. Bagan tujuan audit dan prosedur audit untuk pengujian substantif terhadap investasi. Nah, tujuan utamanya adalah membuktikan bahwa saldo investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicantumkan di neraca mencerminkan saldo akun-akun yang sesungguhnya pada tangan neraca tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, dirancang pengujian substantif yang digolongkan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama, prosedur audit awal. Kedua, prosedur analitik. Ketiga, pengujian terhadap transaksi rinci. Keempat, pengujian terhadap saldo akun rinci. Dan yang kelima, verifikasi terhadap penyajian dan pengungkapan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang program pengujian substantif terhadap investasi. Program pengujian substantif terhadap investasi ini terbagi menjadi 5 prosedur yang harus dilalui, seperti prosedur audit awal, prosedur analitik, pengujian terhadap transaksi rinci, pengujian terhadap akun rinci, dan yang terakhir yaitu verifikasi penyajian dan pengungkapan. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo akun investasi yang dicantumkan oleh klien pada neraca sesuai dengan investasi yang benar-benar ada pada tanggal neraca, auditor ini harus melakukan rekonsiliasi antara informasi investasi yang tercantum dalam neraca dengan catatan akuntansi yang menjadi pendukungnya atau yang mendukungnya. Nah, rekonsiliasi ini penting dilakukan oleh auditor guna mendapat keyakinan bahwa informasi investasi yang ada di neraca ini didasarkan pada catatan akuntansi yang dapat dipercaya. Nah, untuk melakukan rekonsiliasi, terdapat 6 prosedur audit yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mengusut saldo utang usaha yang ada di neraca ke saldo akun investasi yang ada di buku besar. Kemudian yaitu menghitung kembali saldo akun investasi, kemudian mengusut saldo awal akun investasi ke kertas kerja tahun yang lalu,
kemudian melakukan review mutasi luar biasa dengan jumlah dan sumber posting pada akun investasi, kemudian mengusut posting pendebitan dan pengkreditan terhadap utang usaha ke dalam jurnal yang bersangkutan, dan yang terakhir yaitu melakukan rekonsiliasi buku pembantu utang usaha dengan akun kontrol investasi yang ada di buku besar. Kemudian selanjutnya yaitu terdapat prosedur analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap investasi, pengujian analitik ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan juga dalam menemukan bidang yang kiranya memerlukan audit lebih intensif. Nah, untuk itu auditor melakukan perhitungan berbagai rasio sebagai berikut. Oke, yang pertama yaitu untuk memperoleh rasio investasi sementara dengan aktiva lancar, maka rumus yang digunakan yaitu investasi sementara dibagi dengan total aktiva lancar. Kemudian yaitu untuk memperoleh hasil dari rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar, maka rumus yang digunakan yaitu investasi jangka panjang dibagi total aktiva lancar. Dan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan hasil rate of returns tiap-tiap golongan investasi, maka rumus yang digunakan adalah pendapatan bunga dibagi rata investasi golongan investasi tertentu. Nah, rasio yang sudah dihitung tersebut kemudian dibandingkan dengan harapan auditor, misalnya rasio tahun yang lalu, rasio industri, atau rasio yang dianggarkan. Perbandingan ini membantu auditor untuk mengungkapkan peristiwa atau transaksi yang tidak biasa, kemudian perubahan akuntansi, perubahan usaha, fluktuasi acak, atau salah saji. Pada tahap selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Nah, pengujian terhadap transaksi rinci ini terdapat beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu periksa dokumen yang menjadi pendukung dokumen transaksi pemberolehan dan pengujian investasi, kemudian menghitung kembali pendapatan bunga dan dividen yang diaudit, kemudian menghitung kembali laba dan rugi yang timbul dari transaksi penjualan surat berharga. Selanjutnya yaitu menghitung kembali laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi. Kemudian melakukan pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi pembelian surat berharga dengan periode sekitar tanggal neraca. Kemudian melakukan pemeriksaan dokumen yang mendukung transaksi penjualan surat berharga dalam periode sekitar tanggal neraca, dan yang terakhir yaitu melakukan pemeriksaan dokumen yang mendukung pemerolehan investasi yang dimiliki oleh klien pada neraca. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu mengenai pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, pelajari notulen rapat pemegang saham dan direksi. Selanjutnya, minta daftar surat berharga yang ada di tangan klien dan lakukan penghitungan dan juga inspeksi terhadap sertifikat surat berharga tersebut. Kemudian kirim konfirmasi tentang surat berharga milik klien yang berada di tangan pihak lain. Kemudian lakukan rekonsiliasi antara surat berharga yang dihitung dengan hasil informasi dan jumlah yang disajikan di neraca. Kemudian selanjutnya lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis asuransi surat berharga tersebut. Nah, selanjutnya dimintai informasi mengenai surat berharga yang dijadikan jaminan penarikan utang. Dan kemudian bandingkan metode penilaian investasi yang digunakan klien dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga tersebut. Nah, kemudian yang kelima, sesudah pengujian terhadap akun rinci, yaitu selanjutnya verifikasi penyajian dan pengungkapan. Nah, di dalam verifikasi ini, hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu periksa klasifikasi surat berharga sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang. Nah, kemudian kedua,
Periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain. Sekian presentasi dari kelompok 4, yaitu mengenai pengujian substantif terhadap investasi. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dan juga kesalahannya. Mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.